Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita berserah diri agar kita selalu mendapat perlindungan dan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus dalam rangka menjalani kehidupan dunia agar kita juga berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, para guru, para siswa, dan para mahasiswa yang sedang mendalami mata kuliah dramaturgi. Perbincangan kita pada video kali ini membicarakan tentang asal mulanya naskah dalam sebuah drama. Kita mengetahui bahwa dalam sastra Indonesia itu ada sastra orality, sastra lisan, sastra yang berkembang di masyarakat. Salah satu di antaranya adalah cerita, atau kita katakan sekarang dalam bentuk ragam fiksi. Cerita rakyat ribuan terdapat di masyarakat. Boleh dikatakan setiap suku, setiap daerah memiliki cerita rakyat tersendiri. Ada kalanya sastra cerita rakyat itu terangkat di permukaan sehingga penyebarannya itu lebih luas. Ada kalanya hanya terbatas di ruang lingkup atau etnis tertentu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita telik hakikat cerita rakyat itu, di samping ia sebagai penglipur lara, sebagai pengisi kekosongan batin manusia, dia juga menyampaikan nilai-nilai atau pembelajaran edukatif. Nilai-nilai edukatif. Nah, misalnya kita mengamati cerita rakyat yang berkaitan tentang bagaimana kalau kita seorang anak itu durhaka pada orang tua, khususnya pada ibu. Nah, kita mengenal beberapa cerita rakyat yang berkaitan dengan anak durhaka. Di Sumatera salah satu di antaranya yang melegenda cerita Malin Kundang. Ada lagi cerita lain misalnya Sapuraga. Bahkan di daerah lain, di negara lain seperti di Brunei Darussalam, kita mengenal namanya cerita Jong Kapal yang terdapat situsnya atau monumennya terdapat di Sungai Brunei. Saudara-saudara saya hormati. Nah, cerita ini yang dimulai disajikan dari mulut ke mulut dengan terbatas, dengan kapasitas jumlah orang yang mendengar juga terbatas, akhirnya menjadikan inspirasi bagi orang untuk mereproduksi dalam bentuk lain. Salah satu di antaranya dalam bentuk pementasan drama. Nah, inilah asal mulanya kita mengenal reproduksi cerita rakyat itu dalam bentuk pementasan. Dan ini dikatakan dengan bentuk ragam drama klasik. Saudara-saudara sekalian, ketika cerita rakyat itu diangkat dalam sebuah naskah, maka terjadi proses ekranisasi. Proses ekranisasi itu terjadi dalam bisa mencakup pada 3 persoalan atau 3 peristiwa atau 3 perubahan. Yang pertama yaitu terjadinya penyusutan. Penyusutan dari unsur intrinsik dari cerita itu. Artinya penyusutan alur, penyusutan amanat, penyusutan tokoh. Unsur-unsur yang terdapat dalam strukturnya itu terjadi pengurangan. Karena bisa jadi yang menggarap menjadi sebuah pementasan
menganggap itu tidak penting atau lebih mementingkan alur utamanya sehingga mengikutlah pengaruhnya pada unsur-unsur lain. Kedua, bisa terjadi penambahan agar cerita itu lebih hidup. Yang selama ini diutamakan adalah alur utama. Ketika kita mendengar atau kita mendapatkan cerita rakyat itu, yang digambarkan itu alur utama. Alur sampingan yang jadi bunga-bunga cerita itu tidak kita dapatkan. Nah, bisa jadi ketika sastra atau cerita rakyat itu diangkat menjadi naskah sebuah drama, akan terjadi penambahan. Ketiga, bervariasi, memvariasikan tetap pada posisi yang sama, tapi diberi bunga-bunganya, diberi variasinya. Nah, ini yang terjadi dalam peralihan antara teks satu ke bentuk teks yang lain. Antara ketika dari mulai sastra lisan ke bentuk drama. Saudara-saudara saya hormati. Nah, kalau kita ingin mengangkat cerita rakyat menjadi sebuah naskah pementasan atau drama, maka yang perlu kita ketahui adalah komponen yang berkaitan dengan naskah drama itu. Nah, komponen yang berkaitan dengan naskah drama itu agar kita tidak merasa tertinggal. Yang pertama adalah pengenalan pemain, pengenalan tokoh. Dalam naskah drama klasik itu para pemain, figurnya itu ditampilkan sedemikian rupa sehingga apa yang dibayangkan oleh penulis naskah semoga terwujud dalam pementasan. Misalnya paras, kostum, dan sebagainya yang berkaitan dengan pengenalan tokoh. Artinya naskah itu sudah mengenalkan tokoh lebih awal dulu. Jadi kalau kita membaca naskah klasik, maka yang diperkenalkan pertama sekali adalah pelaku, tokoh. Dalam drama juga begitu, dalam pementasan yang diperkenalkan adalah tokoh-tokoh, nama pelaku-pelaku yang ada di dalam cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengenal namanya prolog. Prolog itu mengantarkan cerita. Bisa jadi prolog itu memuat tentang awal mulanya terjadinya peristiwa, tempat setting di mana. Misalnya cerita Malin Kundang. Nah, menceritakan bagaimana riwayat Malin Kundang itu pada masa lampau di Pantai Air Manis atau berkaitan menceritakan tentang momen yang ada sampai sekarang. Batu karang yang menyerupai manusia dan kapal Malin Kundang. Dari sanalah dihantarkan. Jadi prolog tujuannya mengantarkan cerita agar para penonton sudah mengarahkan pemikirannya pada sebuah titik tempat dimulainya cerita. Itu bicara dengan prolog. Dan dalam prolog ini juga kita bisa menjumpai prolog itu juga pada bagian naskah yang lain. Jadi prolog itu bisa berfungsi pengantar, bisa fungsi juga prolog artinya bicara sendiri. Ketika pemain mengakukan bicara sendiri. Kita bisa melihat contohnya dalam Sri Mulat. Tokoh Sri Mulat Gepeng selalu tampil di awal sebagai maskotnya pada masanya dari grup Sri Mulat. Itu biasanya mencerminkan dia seorang pembantu yang suka ngomel. Nah,
Bicara sendiri ini dikatakan dia prolog. Kemudian kita mengenal namanya dialog. Dialog itu jelas perbincangan antar tokoh. Bisa dua, bisa lebih dari dua. Itu dialog. Nah, biasanya dalam naskah dituliskan nama tokohnya baru dialog dengan kalimat langsung. Dengan kalimat langsung. Kemudian ada namanya epilog. Epilog itu kalau prolog mengantar ke cerita, epilog itu penutup cerita. Penutup cerita artinya mengakhiri cerita. Bisa jadi sebuah cerita itu akan panjang alurnya, akan bertambah lagi alurnya kalau tidak ada di stop dengan epilog. Artinya epilog itulah meringkaskan cerita. Di sanalah menghabiskan cerita. Dan bentuk narasi yang juga sama dengan prolog itu dibaca secara tunggal. Kalau prolog dan epilog itu biasanya dibacakan oleh sutradara atau orang yang ditunjuk di belakang layar. Sementara yang namanya monolog itu dia bahagian dari cerita. Seperti saya katakan tadi, monolog itu bisa berbentuk epilog dan prolog itu sama dengan epilog dan prolog dan epilog itu sama dikategorikan sebagai monolog. Sama. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, berarti kita mulai belajar menulis naskah dari cerita rakyat. Nah, oleh karena itu langkah yang harus Anda lakukan yang pertama adalah cari cerita rakyat. Kuasai cerita itu, alur ceritanya, dan tokoh-tokoh yang ada pada cerita itu. Lalu jadikan cerita itu penyampaiannya dengan membuat dialog-dialog antar tokoh. Karena tidak semua cerita lisan itu atau cerita orality, cerita rakyat itu menggunakan dialog. Yang penting bagi mereka itu adalah alur. Alur yang membawa pesan, amanat. Oleh karena itu, kita bisa membuat naskah dengan cara menghidupkan dengan memuat dialog. Nah, dialog ini tentu bisa memancing suasana. Nah, perlu juga diketahui dalam sastra klasik yang diangkat dari sastra cerita rakyat maupun tidak, itu memuat nilai-nilai budaya, pakem-pakem budaya di mana tempat cerita itu berkembang. Misalnya, kita mengenal cerita di Sunda, yaitu Tangkuban Perahu. Nah, kalau kita bicara Sunda Tangkuban Perahu, berarti secara identitas kita bisa menggambarkan atau mencerminkan tokohnya dengan kostum Sunda. Dengan kostum Sunda. Ini yang saya katakan. Dan kemudian perilaku yang dilakukan oleh tokoh di atas pentas adalah perilaku yang seharusnya dilakukan oleh orang Sunda. Oleh karena itulah sastra klasik itu dianggap sebagai sesuatu yang ada dalam masyarakat diangkat ke atas pentas. Nah, jika hal itu tidak pas
maka masyarakat akan protes. Sama-sama cerita rakyat contohnya. Kita mengenal cerita rakyat Lutung Kasarung, lalu kita mengenal juga cerita rakyat tentang Sampuraga. Nah, Lutung Kasarung itu terjadi di Jawa, Sampuraga itu di Sumatera. Tentu identitas Jawa salah satu diantaranya dengan menggunakan kostum yang berlaku di Jawa. Tidak bisa kita gunakan kostum yang berlaku di tradisi di Sumatera. Ini contoh yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi saudara sekalian, pada tahap ini setelah kita bicarakan tentang sketsa, tidak perlu ada naskah. Sekarang kita belajar menggunakan naskah. Belajar menggunakan naskah. Dan perlu dicermati, naskah dalam drama klasik itu sangat dominan untuk diikuti oleh pemain dan sutradara. Artinya pemain dan sutradara itu hanya menjabarkan naskah. Dia harus persis betul gambarnya, terutama tentang perilaku yang berkaitan dengan tradisi. Nah, disinilah kita mulai belajar seperti yang saya katakan tadi, melakukan ekranisasi dari sebuah cerita rakyat yang diangkat ke atas pentas dengan cara mengubah cerita bentuk fiktif itu kepada bentuk naskah drama tanpa menghilangkan atau tanpa mengurangi alur yang terjadi di dalam cerita utama. Berarti alur utamanya tidak boleh kita ganggu, kecuali alur tambahan atau alur sampingan. Demikianlah saudara sekalian, bicara tentang naskah drama dalam pelajaran dramaturgi kali ini. Sekali lagi, mari mencoba, carilah cerita rakyat yang ada di daerah Anda, lalu bagaimana yang Anda mau melakukan transformasi dari naskah drama, naskah cerita rakyat itu yang harus Anda kuasai menjadi naskah drama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.